Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah kajian RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Insyaallah topik kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan fikih siyam, yaitu fikih puasa. Saya ambilkan dari sebuah matan atau teks kitab fikih yang populer di masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i, tapi nanti penjelasannya tetap sesuai dengan tarjih Muhammadiyah, yaitu kitab namanya Alfiyatus Subbat, syiiran dalam fikih yang jumlah syairnya 1000 bait atau 1000 nadhom. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Alfiyatus Subbat, beliau mengatakan yajibu shaumu ramadhana bi ahad amroini bistikmali sya'ban al-adad. Yajibu shaumu ramadhan, wajib melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Jenengan pasti sudah hafal ayatnya. Ayat yang nanti akan viral tiap bulan Ramadan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Sehingga puasa Ramadan itu termasuk minal ma'lum bidini bidarurah, yaitu sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau yang disebut dengan common belief. Baik orang awam, orang alim tahu kewajiban puasa Ramadan. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan hukumnya apa? Kafir kalau mengingkari. Tapi kalau nggak mengingkari tapi nggak mau puasa, wajib taubat. Puasa Ramadan itu difardukan pada tahun kedua daripada tahun Hijriah. Ini perlu dicatat, Pak. Jadi puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua dari Hijriah. Sehingga Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya puasa berapa kali Ramadan? Jawabannya 9 kali. Lah kok bisa? Soalnya masa dakwahnya Nabi itu selama 23 tahun. 23 tahun dibagi menjadi 2 periodisasi. Ada yang disebut Fatrah Makkiyah, periode Mekah. Ada yang disebut Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Selama Nabi hidup di Mekah, Nabi melakukan dakwah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Totalnya berapa? 23 tahun. Kalau puasa itu difardukan tahun kedua Hijriah, berarti Nabi selama hidupnya melakukan puasa berapa kali Ramadan, Pak Bu? Kok 2 kali? 9 kali. Kan di Madinah kan 10 kan? Tahun kedua mulai difardukan, berarti 9 kali Ramadan. Dan menariknya Pak Bu, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Berarti bulannya bulan ke-9. Dan juga Nabi selama hidupnya melakukan puasa 9 kali puasa Ramadan. Yang lebih menarik lagi, dari 9 kali Rasulullah melakukan puasa Ramadan itu 29 hari itu dilakukan Nabi 8 kali. Yang sekali 30 hari. Berarti lebih banyak Rasulullah itu puasa 29 hari. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya umatnya itu ketika puasa 29 hari dengan 30 itu sama kedudukannya. Sama kedudukan, meskipun jumlah bilangan harinya lebih banyak 30.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan yajibu shaumu Ramadhana, wajib melakukan puasa Ramadan. Sebabnya apa? Yang pertama, bi ahadi amroini bistikmali Sya'ban al-adad, dengan menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30 apa? Hari. Ini yang disebut dengan apa? Istikmal. Yang disebut dengan apa? Istikmal. Karena ru'yatul hilal itu dilakukan pada tanggal keberapa Pak Bu? 29. Ketika hilal tidak kelihatan maka akan dilakukan apa? Istikmal, menggenapkan usia bulan dari 29 menjadi 30. Dan insya Allah Pak, Ramadan kali ini berbeda, insya Allah ya. Berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Pemerintah kemungkinan melakukan istikmal. Kemungkinan melakukan apa? Istikmal. Kita akan mengawali Ramadan tanggal berapa Pak Bu? 18 Februari 2026. Tanggalnya tanggal 1 Ramadan. Harus dengan yakini 1 Ramadan, enggak boleh diyakini 2 Ramadan. 1 Ramadan itu versi KHGT. Tapi pemerintah kemungkinan harinya tidak Rabu Legi. Kalau 18 Februari itu kan Rabu apa? Legi. Kemungkinan pemerintah akan melaksanakan puasa Ramadan hari Kamis itu. Berarti akan dilakukan apa? Istikmal. Berarti Selasanya itu kan dilakukan ru'yatul apa? Hilal. Karena ketinggian hilal itu belum ada 1 derajat Pak, berdasarkan hisab ya. Hisab lokal Indonesia. Sedangkan pemerintah mengikuti MABIMS. Kriterianya berapa? 3 derajat, titik elongasinya berapa Pak? 5 derajat. Karena nggak memenuhi ketinggian hilal, nggak memenuhi 3 derajat, kemungkinan pemerintah akan apa? Melakukan apa? Istikmal. Melakukan apa? Istikmal, sehingga Rabu itu 30 apa? Sya'ban, 1 Ramadan baru hari apa? Kamis. Itu versi pemerintah yang menggunakan ru'yatul apa? Hilal. Karena hilal tidak bisa dilihat maka dilakukan apa? Istikmal. Au ru'yatil adli hilal syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Kalau yang pertama cara menentukan bulan Ramadan itu dengan apa? Istikmal. Yang kedua gimana Pak? Dengan ru'yatul hilal. Dengan apa? Ru'yatul hilal. Sebagaimana sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30 yauman. Berpuasalah kamu sebab melihat hilal, berbukalah kamu atau berbelanlah kamu sebab melihat hilal. Kalau hilal tidak bisa dilihat, maka kata Nabi apa? Suruh menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti dalam mazhab Syafi'i cara menentukan masuknya bulan Ramadan hanya 2 Pak. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua dengan apa? Istikmal. Yang menjadi pertanyaan, di mana hisab? Di mana hisab? Hisab tidak diakui dalam perspektif mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau Muhammadiyah kenapa kok pakai hisab? Itu ada berbagai macam argumentasi ya. Pernah kita bahas, saya nggak usah jelaskan secara detail. Intinya hisab itu perintah Al-Quran. Spirit apa? Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Oleh sebab itu Muhammadiyah memiliki historitas yang panjang. Dulu pakai ru'yatul hilal, kemudian pakai hisab hakiki, wujudul hilal, terus sekarang pakai apa? KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Nah, bedanya KHGT dengan hisab hakiki wujudul hilal apa? Kalau hisab hakiki wujudul hilal itu matlaknya matlak lokal, artinya mengikuti
apa Pak? Matlak Indonesia. Itu hisab hakiki wujudul apa? Hilal. Tapi setelah Muhammadiyah menerima KHGT, artinya kita beralih dari ikhtilaful matolek menjadi apa Pak? Wihdatul matolek. Kalau satu dunia itu matlaknya apa? Satu. Sehingga kalau ada satu kawasan yang memenuhi kriteria KHGT, maka negara yang lain mengikutinya. Kalau KHGT kan kriterianya ketinggian hilal itu berapa derajat Pak? 5 derajat. Titik elongasinya 8 derajat. Kalau jenengan lihat maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, di situ dijelaskan ijtima' jelang Ramadan 1447 Hijriah terjadi pada hari Selasa Kliwon 29 Syakban bertepatan dengan 17 Februari 2026 pukul 12.01 lebih 9 detik UTC. Kemudian intinya, karena biar kita cepat ya waktunya, di sana yang memenuhi kriteria parameter kalender global PKG atau parameter kalender global yang dipedomani oleh Majelis Tarjih, ijtima' di antara wilayah yang sudah terjadi ijtima' itu di New Zealand. Kemudian di antara wilayah yang memenuhi parameter yang ditetapkan KHGT itu yaitu daratan Amerika, sehingga ditetapkan 1 Ramadan itu jatuh pada Rabu Legi 18 Februari 2026. Intinya Pak Bu, di Indonesia hilal belum apa? Kelihatan. Belum apa? Kelihatan. Tapi karena kita beralih dari matlak lokal ke matlak internasional atau global, maka satu kawasan sudah memenuhi tadi ketinggian hilal 5 derajat, titik elongasi 8 derajat, maka negara yang lain mengikuti. Itu prinsip apa? KHGT. Kita beralih dari matlak lokal menjadi matlak global atau internasional. Ini kan bentuk globalisasi Muhammadiyah Pak. Itu cara menentukan apa? Bulan Ramadan. Sehingga kita insya Allah akan melakukan puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah, harinya hari Rebu Legi, tanggalnya 18 Februari 2026. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus sekarang kita bahas siapa orang yang wajib melakukan puasa. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Bicara orang yang berkewajiban melakukan ibadah puasa. Yang pertama ala syakhsin qadar, orang yang mampu melakukan apa? Puasa. Mampu baik secara hisan maupun syar'an. Hisan itu secara fisik, sehingga orang yang tua renta wajib puasa atau enggak Pak? Tidak wajib, tapi wajib bayar apa? Fidyah. Orang sakit la yurjabul, sakit yang enggak bisa diharapkan kesembuhan, sudah tidak mampu melakukan puasa. Misalnya penyakit diabetes stadium 4, ketika berpuasa itu sudah ngedrop, maka tidak wajib apa? Puasa, tapi bayar apa? Fidyah. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu orang yang tua renta yang sudah tidak mampu puasa, terus apa? Orang yang sakit sudah tidak diharap kesembuhannya. Jelas Pak Bu ya? Jelas. Oke. Terus yang kedua, mampu secara syar'an. Mampu secara apa? Syar'an. Ini berlaku khusus untuk perempuan atau wanita, yaitu secara khusus wanita yang sedang apa? Haid dan nifas. Kalau ibu-ibu lagi haid misalnya suruh puasa, kuat atau enggak Bu? Jawab Bu, soalnya saya enggak punya pengalaman. Enggak kuat Bu? Ketika haid enggak kuat puasa? Kenapa kok enggak kuat? Kenapa Bu? Oh, kalau haid pusing semuanya ya, sehingga enggak kuat puasa.
Tapi yang sampingnya bilang kuat kok. Sama-sama wanita kok beda ya? Secara umum kuat Bu, secara umum kuat ya. Sehingga wanita haid meskipun kuat melakukan puasa, maka tidak boleh apa? Puasa. Maka tidak boleh apa? Puasa. Kenapa? Karena haid itu manik, sesuatu yang menghalangi sahnya puasa. Apakah para wanita di zaman Nabi ketika bulan puasa juga haid? Iya. Sebagaimana yang dialami Aisyah. Sebagaimana yang dialami siapa? Aisyah, istri Nabi yang terkenal dengan apa Bu? Kecerdasannya. Kalau Khadijah terkenal dengan apa Bu? Kaya raya. Aisyah dengan Khadijah utama mana Bu? Nggak usah dibanding-bandingkan. Keduanya memiliki apa? Kelebihan. Kelebihan Aisyah pada keilmuannya, Khadijah pada apa? Bukan hartanya. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Sebelum ada orang lain yang beriman kepada Rasulullah, orang pertama yang beriman kepada Rasulullah siapa Bu? Khadijah. Sosok istri yang loyal, setia, dan juga apa Pak? Kaya raya. Lah kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita para wanita di zaman Nabi diperintahkan untuk mengqada'i puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada'i apa? Salat. Kenapa Bu? Kalau salat tidak diqada'i, puasa diqada'i? Saya tanya ibu-ibu Pak, enggak usah jawab yang bapaknya. Kenapa Bu? Salat tidak diqada'i, puasa diqada'i. Kenapa Bu? Yang mengalami saja nggak bisa jawab, apalagi bapaknya. Kalau sholat diqada'i Bu, berat atau enggak Bu? Berat. Normalnya wanita ketika masih di usia produktif sebelum menopause itu haidnya berapa hari Bu? 6 atau 7 hari. Tiap bulan itu haid. Kalau misalnya suruh qada'i sholat, bisa ngitung Bu ya? Berat. Repot itu. Kadang-kadang juga lupa itu. Gimana cara qada'i? Oleh sebab itu yang diqada'i puasa, tidak apa? Sholat. Karena puasa itu ibadah tahunan, tapi kalau sholat ibadah apa? Harian. Sehingga syariat memberikan keringanan, hanya puasa yang diwajibkan untuk diqada'i. Kalau sholat tidak. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian dimulakan Allah, terutama ibu-ibu ini. Kan kita di bulan Sya'ban Bu ya. Itu di antara hal yang penting untuk diingat-ingat, sudah qada puasa atau belum? Sudah atau belum Bu? Alhamdulillah. Rata-rata ibu-ibu kalau qada puasa di bulan apa Bu? Sya'ban ya. Gayanya Syawal itu. Wong Aisyah saja itu di bulan Sya'ban Bu. Aisyah bilang kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang bulan apa? Puasa bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa qada'i kecuali di bulan apa? Sya'ban. Aisyah saja itu di bulan apa Bu? Sya'ban. Makanya diikuti ibu-ibu gak berdandapan untuk puasa kecuali kalau sudah masuk bulan apa Bu? Sya'ban. Jadi apa betul Bu? Orang belum ngaku ya wis. Yang penting itu madhabnya apa? Madhab Aisyah. Aisyah itu qadanya di bulan Sya'ban. Wa innamal fardhu ala syakhsin qadar alaihi muslimin. Yang pertama syaratnya mampu. Mampu secara fisik dan secara apa? Syar'i. Hissan wa syar'an. Secara fisik dia tidak tua renta atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Secara syar'an dia khusus bagi wanita hamil, khusus bagi wanita tidak haid dan nifas. Meskipun wanita haid dan nifas itu mampu puasa, tapi tidak boleh melakukan apa? Puasa. Maka dia disebut orang yang tidak mampu secara syar'i. Meskipun secara fisik kesimpulannya mampu atau tidak Bu? Mampu, kecuali yang ngomong tadi nggak mampu tadi. Sebenarnya mampu gitu. Saya nggak wanita saja tahu tuh Bu. Saya nggak perempuan saja tahu.
Masa jenengan perempuan nggak tahu? Oke. Yang kedua muslimin. Lawannya muslim kafir. Berarti orang kafir tidak wajib puasa. Mukallafin. Yang ketiga mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Berarti lawannya akil itu majnun. Orang gila berarti tidak wajib. Tidak wajib apa Pak Bu? Puasa. Kalau jenengan ingin bebas kewajiban puasa, maka syaratnya jenengan sendiri yang bilang. Yang kedua balik. Balik itu apa? Lawannya sobi, yaitu anak kecil. Kalau anak kecil tidak wajib puasa, tapi orang tua dianjurkan untuk melatih anaknya untuk melakukan ibadah puasa sejak usia berapa Pak Bu? 7 tahun. Sebagaimana sholat, anak itu kalau 7 tahun orang tuanya suruh memerintah untuk apa Pak? Sholat. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, maka boleh apa? Dicubit atau dipukul. Tapi yang edukatif, bukan sekedar memukul dengan niat menghajar, tapi ada nilai apa? Edukasinya. Demikian juga puasa. 7 tahun sudah diperintahkan untuk puasa. 10 tahun kira-kira kuat atau enggak Pak? Sudah. Ya, seharusnya sudah kuat gitu. Seharusnya sudah apa? Kuat, sehingga orang tua melatih anaknya untuk puasa. Di Jawa dikenal dengan puasa beduk atau puasa apa? Sungan. Puasa beduk itu kalau dengan beduk berbuka, enggak perlu nunggu terbenamnya matahari. Semoga anggap perlu beduk buku. Yang kedua puasa sungan, nek wis lesu maghrib. Tapi itu puasa latihan. Saya sudah cari Pak di kitab-kitab kuning, di tarjih itu ternyata nggak ada puasa beduk, nggak ada puasa apa? Sungan. Yang ada puasa itu ya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga puasa beduk itu sebenarnya bukan apa? Puasa, hanya bentuk latihan untuk melatih anak supaya apa Pak? Berpuasa. Tapi kadang-kadang apa Pak? Risikonya orang yang tua saja juga masih apa Pak? Terbiasa puasa apa? Beduk gitu. Puasa apa? Beduk kulino sejak dari apa? Kecil. Oke ya. Terus tohar, suci. Maksudnya tadi sudah kita bahas. Ini berlaku bagi wanita, harus suci dari haid dan nifas. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Karena waktunya nggak cukup, saya nggak jadi baca kitab. Ya, saya jelaskan tanpa kitab, tapi tetap pakai referensi Pak. Kita sekarang bahas ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Yang pertama, kelompok orang yang wajib berbuka, haram berpuasa. Jadi sudah kita bahas ya, yaitu wanita haid dan nifas. Tapi wajib apa? Qadha. Berarti kelompok yang pertama, kelompok orang yang wajib berbuka, haram berpuasa, tapi wajib apa? Qadha, yaitu wanita haid dan nifas. Yang kedua, ada kelompok orang yang mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Artinya boleh rukhsah itu kan boleh diambil, boleh tidak, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ketika dia memilih untuk tidak berpuasa, wajib apa? Qadha. Wajib apa? Qadha. Ada 2 orang juga. Yang pertama yaitu orang yang sakit, tapi sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Sakit masih berpotensi sembuh. Itu wajib apa Pak? Qadha. Boleh tidak apa? Berpuasa. Dan sakit itu bisa kita klasifikasikan jadi 3 Pak. Yang pertama, sakit yang tetap harus berpuasa. Sakit apa? Sakit, orang sakit yang ketika berpuasa, puasanya tidak mempengaruhinya. Ya sakit apa? Ya sakit biasa itu. Misalnya sakit gigi, panas, sakit hati itu tetap puasa Bu ya?
Wajib poso itu sakit hati. Terus sakit apa? Sakit panu itu tetap apa? Wajib puasa. Yang kedua sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib apa Pak? Qadha, boleh berbuka. Yang ketiga sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau sakit menaun, itu wajib bayar fidyah. Berarti sakit bisa kita klasifikasikan 3. Sakit biasa tetap wajib puasa. Sakit yang diharapkan kesembuhannya boleh berbuka tapi wajib qadha. Yang ketiga sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau menaun, boleh berbuka tapi wajib bayar fidyah. Yang di kelompok yang kedua ini Pak, berarti orang yang sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Yang kedua musafir, orang yang bepergian. Musafir yang bagaimana? Musafir yang boleh mengqashar sholatnya. Berapa jaraknya? Nanti insya Allah di kajian tarjih Ramadan. Tapi yang jelas di tarjih itu ketentuan bepergiannya tidak harus 16 warsah atau 4 barid atau kurang lebih 85 kilometer. Itu kalau mazhab Syafi'i harus memenuhi kriteria jarak perjalanannya berapa Pak? 85 kilometer. Kalau Bojonegoro Surabaya masuk Pak? Berapa meter? Berapa kilometer Pak? 100, berarti lebih kan gitu. Itu yang disebut musafir dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih tidak, dikembalikan kepada al-adah, kebiasaan. Maksudnya apa? Kebiasaan dalam menurut adat atau tradisi orang itu disebut musafir. Disebut apa? Musafir. Kalau jenengan kerja di RSA ini musafir atau enggak Pak? Musafir ya? Dari mana dulu kan ruangnya? Dari Babat ke sini musafir atau enggak? Dereng Pak. Kenapa Pak? Sini Babat berapa kilo? Berapa Pak? 40-an ya? Musafir atau belum? Itu cara menilainya Pak. Jenengan di sini bawa bekal atau enggak? Misalnya uang. Ya uangnya maksudnya bisa survive untuk hidup. Ya kalau misalnya 10.000 kan nggak bisa survive. Yang kedua bawa perlengkapan keseharian atau enggak? Mandi, baju, kemudian bawa peralatan mandi itu. Artinya bawa koper. Bawa atau enggak Pak? Enggak. Kan berarti belum musafir. Yang berikutnya menurut orang di tempat sini jenengan sudah dikatakan musafir atau belum? Kata Pak Ronggo tadi belum ya. Nah, berarti musafir itu paling enggak bawa perlengkapan hidup menurut tradisi atau apa Pak? Kebiasaan orang itu ya disebut apa? Musafir. Meskipun belum sampai 85 kilo apa? Meter. Itu orang yang boleh apa? Mengqashar sholat, menjamak sholat, demikian juga apa Pak? Tidak berpuasa. Terus sekarang kalau jenengan bepergian dalam konteks modern Pak, alat transportasi kan canggih kan. Jenengan kalau ke Surabaya naik apa? Bis, kereta api, terus apa lagi? Mobil pribadi bisa. Dari Bojonegoro ke Surabaya sampai sana capek atau enggak Pak Bu? Capek ya? Berarti langsung boleh minum Bu ya? Beda dengan perjalanan di zaman Nabi, pakai keledai, pakai onta, sehingga jarak perjalanan misalnya dari Bojonegoro ke Surabaya itu betul-betul apa Pak? Melelahkan. Tapi konteks sekarang bisa jadi tidak melelahkan. Jenengan naik mobil pribadi pakai driver, masuk mobil langsung apa? Tidur. Sampai sana langsung berhenti di rumah makan. Padahal nggak capek sama sekali. Di sana baru saja bangun tidur. Hukumnya apa Pak kalau ada orang seperti itu? Boleh atau enggak? Boleh Bu?
tidak merasa capek ketika bepergian tapi berbuka. Boleh ya? Jenengan iki madhabe sing nayo-nayo. Maka yang semacam itu boleh. Dalilnya apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian kemudian dia berbuka, maka melakukan puasa mengqadainya di hari-hari luar bulan apa? Ramadan. Sehingga yang perlu dicatat Pak, qada Ramadan itu enggak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Ibu-ibunya misalnya hutang puasanya belum selesai, Bu. Nanti saya ya niat puasa Ramadan tahun depan plus qada. Boleh, Bu? Satu ibadah niatnya dua, puasa Ramadan dan qada. Boleh, Bu? Enggak boleh, Bu, enggak boleh. Kenapa? Karena qada itu harus di luar bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan tadi, orang yang bepergian naik mobil, naik bis atau kereta sampai Surabaya enggak capek terus masuk warung makan, Pak, masih disebut musafir atau enggak? Musafir. Jarak tempuhnya kan memenuhi kriteria musafir, Pak. Tapi ketika dia moka atau tidak berpuasa, dosa atau enggak? Tidak, karena masih disebut apa? Musafir. Cumanya yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih baik? Tetap puasa atau bukan? Kenapa puasa, Bu? Ya, kalau puasa enggak nyaur, ya jelas lah. Ya memang kalau puasa berarti dia tetap melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kalau nyaur qada harus dilakukan di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan baik mana, Pak, Bu? Di bulan Ramadan. Yang kedua, antara qada dengan puasa Ramadan mana yang lebih berat? Ibu-ibu yang bisa jawab karena banyak pengalaman. Berat mana, Bu? Qada sama puasa Ramadan. Qada itu nyahur, Bu. Berat mana, Bu? Berat mana, Bu? Kenapa kok berat qada, Bu? Oh, enggak ada temennya. Berarti urusannya cuma temen ya. Urusannya cuma apa? Temen. Kalau puasa Ramadan temennya banyak, qada sendirian. Ya memang secara psikologis tetap berbeda, Bu ya. Qada itu lebih apa? Berat. Sehingga kalau orang musafir dia tidak merasa keberatan dalam melakukan puasa, lebih baik apa? Puasa. Oke ya. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga, sebelum saya tutup. Tapi nutupnya buat jam 2 jam 9. Yang ketiga, kelompok orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar apa? Fidyah. Yang pertama sudah kita bahas tadi. Orang yang sakit menaun tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang yang apa, Pak? Sudah tua renta, sudah tidak mampu melaksanakan puasa. Ini masuk firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia wajib memberikan fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Tapi dalam pandangan tarjih, Bapak dan Ibu sekalian, ditambah khusus untuk ibu-ibu atau perempuan atau wanita ya, yaitu wanita hamil dan menyusui. Cukup bayar apa, Bu? Fidyah. Kalau kita lihat pendapat tarjih ini berbeda dengan mazhab apa? Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, wanita hamil dan menyusui qada atau fidyah atau qada plus fidyah. Apa, Bu? Mengikuti mazhab Syafi'i. Jenengan sebelum tahu tarjih kan mazhab Syafi'i itu, Bu? Atau tidak bermadzhab? Kalau menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana fatwa di tengah masyarakat, wanita hamil dan menyusui dikenakan apa, Bu? Qada atau fidyah atau dua-duanya?
dua-duanya. Tapi dalam madzhab Syafi'i dilihat dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau wanita hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena takut pada dirinya sendiri, wajib qadha. Tapi kalau dia tidak berpuasa, takut karena bayinya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Itu ya. Kenapa? Karena dia harus qadha karena dia membatalkan puasanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, khawatir pada bayinya. Kalau lagi hamil khawatir keguguran. Kalau lagi menyusui khawatir apa, Bu? Air susunya berkurang atau enggak lancar, enggak bancar. Sehingga dia wajib qadha plus fidyah. Berat atau enggak, Bu? Berat. Problem yang muncul, Bu, dulu wanita sebelum dikenal istilah KB, tiap tahun bisa beranak, tiap tahun bisa beranak pinak, ya kan, Bu ya? Sehingga di Jawa itu ada istilah apa? Apa Pak? Bukan banyak rezeki, Pak. Wanita yang tiap tahun rutin kayak pitik, Pak. Ada yang ngindit, gembol, gendong, apa Pak? Lah Pak Ronggo gising pinter. Apa Pak? Apa Pak? Valentina Pak? Apa Pak? Alon-alon sih tuh Pak. Gandeng, gendong, gembol, ngindit gitu kan. Maksudnya apa itu? Banyak anaknya, ada dia lagi hamil, ngomong, nyusui. Itu bisa 5 tahun gitu. Ya kan? Kalau tiap tahun itu punya anak, berarti kan 5 tahun dia tidak berpuasa. Kalau wajib qadha, Bu, kira-kira ngodhoinya gimana itu? 5 tahun enggak puasa, tahun ke-6 baru tidak hamil, tidak menyusui gitu misalnya gitu. Dia mau qadha, gimana itu, Pak? Bu. Kalau 5 tahun puasa Ramadan 30 kali 5 berapa, Bu? 150 hari. Itu kalau melakukan qadha 150 hari bisa enggak, Bu? Enggak bisa. Berat kan ini. Sehingga pandangan majelis tarjih itu ada prinsip kemudian, Pak. Wanita yang hamil dan menyusui cukup apa? Cukup fidyah, tidak perlu qadha, tidak perlu apalagi qadha plus fidyah. Kalau madzhab Syafi'i kan tadi khawatir terhadap dirinya sendiri qadha, anaknya qadha plus fidyah. Kenapa kok qadha? Karena dia berbuka, wajib dibayar. Kenapa kok fidyah? Karena khawatir terhadap bayinya, qadha dan fidyah. Prinsipnya gitu, Pak ya. Bagaimana kalau kasusnya sebelum saya tutup betulan ini? Jenengan ketika bulan Ramadan melihat ada orang yang mau tenggelam, Pak. Jenengan wajib tolong atau enggak? Wajib tolong. Tapi kalau jenengan tolong, konsekuensinya puasa jenengan apa? Batal. Ketika jenengan menolong itu nanti wajib qadha atau qadha dan fidyah, Pak. Wajib qadha saja, Bu ya. Tetapi dalam madzhab Syafi'i tidak, Bu. Wajib qadha plus fidyah. Kenapa? Dia membatalkan puasanya sendiri, wajib qadha. Khawatir terhadap keselamatan orang lain, wajib fidyah. Sebagaimana ibu hamil dan menyusui khawatir pada anaknya. Oleh sebab itu orang yang ketemu orang mau tenggelam, Pak, Bu, di bulan Ramadan, apes atau beruntung, Pak? Apes, wis nyelamatkan, kena apa? Qadha dan fidyah. Lebih baik gak usah diselamatkan ya, malah jenengan berdosa lagi gitu. Tapi itu pendapat madzhab Syafi'i ya. Kalau kita ya cukup qadha. Kembali ke tadi, berarti kesimpulannya wanita hamil dan menyusui dalam pandangan tarjih cukup bayar fidyah. Dimasukkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun
ta'am miskin, dan bagi orang-orang yang tidak kuat melakukan puasa maka dia berkewajiban membayar fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Kata Ibnu Abbas itu termasuk wanita hamil dan menyusui. Oleh sebab itu kita simpulkan Pak Bu kajian kita. Saya kasih pertanyaan jenengan jawab. Kalau jawabannya salah saya nggak selesai. Atau apa saya tetap apa? Ngaji gitu. Oke ya? Jenengan saya kasih pertanyaan jenengan yang jawab. Wanita hamil dan menyusui qadha atau fidyah? Hamil saja? Menyusui saja? Fidyah. Berarti benar ya. Wanita yang nifas wajib, sebentar, wanita yang nifas wajib bayar fidyah, betul atau salah? Wanita yang nifas wajib bayar fidyah, betul atau salah? Wanita yang nifas ya itu nah, itu dibetulin jenengan salah. Berarti kalau nifas saja apa tadi? Wajib apa? Qadha. Tapi kalau nifas dan menyusui fidyah. Wanita yang haid maka wajib bayar fidyah, betul atau salah? Sakit biasa boleh tidak berpuasa, betul atau salah? Salah. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya maka wajib qadha. Orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya maka wajib qadha. Salah. Yang betul apa? Bayar fidyah. Bepergian meskipun naik kendaraan atau mobil pribadi tidak payah, tetap boleh berbuka. Betul atau salah? Tergantung jarak. Kan bepergian Pak. Nanti jaraknya jauh. Betul atau salah? Betul. Tapi mana yang lebih baik? Puasa. Mungkin itu saja kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sekalian kajian pada ini. Saya